hikmah besar untuk yang punya murid. Jangan sekali-kali mendoktrin muridnya. Kalau nggak percaya ke Habib suul khotimah, kalau nggak percaya ke Habib kena laknat, pasti kena kualat kiainya itu. Engkau ku hargai. Hal inilah yang sangat ditakutkan oleh Robita Alawiyah dan kelompok pembenci Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, karena tidak bisa dibendung lagi. Diskursus nasab ini mengguliti bola salju, di mana-mana sudah didiskusikan, termasuk kalau kita melihat cuplikan tayangan video di awal itu adalah di Madura ya, Batu Ampar. Di sana Guskus dan para lora mapping membahas soal nasab kelompok Lawi. Dan ini hanya salah satu contoh, dan saya punya keyakinan di tempat lain juga demikian. Oleh karena itu, diskursus nasab ini memang sangat susah untuk dihentikan. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah satu kebenaran, satu bentuk kajian ilmiah, di mana memang yang namanya umat muslim harus melek dengan ilmu pengetahuan, apalagi ini terkait dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang atau manusia yang dimuliakan paling nomor satu di kalangan umat Islam. Oleh karena itu saya kira apapun upaya Robita Alawiyah dan seluruh para mukibing tidak akan bisa menghentikan diskursus nasab ini. Hanya sama anak zina. Ketika tidak sama tapi takut anak zina, makanya mau tak ada sukses, isbat nasab tak boleh, paham? Tapi itu tol nasab, membatalkan nasab itu sah. Karena mungkin ada orang mau mengaku-ngaku anaknya sampean ini ketika dites nasab DNA sebelum sama sekali. Oke, nikah yang dari NU. Namun di Saudi dan Oman itu tes DNA sah untuk isbat. Dengan alasan apa? Istibah. Ketika orang menuduh istrinya berzina dan anak itu bukan anakku, maka di sana ada khilafah. Yang mana khilafah itu dinyatakan oleh qadhi atau hakim bahwasanya ini anaknya bapaknya, cuma dengan bisibhi, dengan keserupaan, serupa wajahnya, mulutnya. Jika khilafah dengan penyerupaan wajah bisa mengisbatkan nasab, ilhaq nasab, apalagi tes DNA. Paham? Itu yang terjadi di Oman. Saya punya referensi kitabnya. Khilafah ada dua, khilafatul bashar wa khilafatul athar. Keserupaan dari segi fisik dan keserupaan dari segi karakter. Makanya sekarang yang menolak tes DNA itu logikanya mana? Kalau saya jadi Robita Alawiyah, kalau saya, maka saya bilang gini, oke, tes DNA semua yang terdaftar di Robita Alawiyah, yang jauh haflonya dari Quraisy depan, mungkin saja belian, mungkin saja orang Nasrani masuk. Nah, jika memang ada yang haflonya lurus, dipertahankan. Kalau dalam ilmu nasab, DNA itu hanya menjadi dalam pendukung aslinya. Cuma kita akan memungkinkan iman untuk kita data pendukung. Siap. Permasalahannya ya. Robita Alawiyah merasa paling sok keturunan laki. Keturunan enggak permasalahannya, keturunan laki. Sekarang yang dihajar DNA keturunan laki. Belum sama sekali dari keturunan ibu. Mungkin saja kalau teman ibu, mungkin saja ada kecocokan, ada masuk. Enggak diakui kalau tidak, memang arogan dan membahayakan anak cucu kita. Sekarang di Ketapang, enggak usah mondok yang namanya Habib itu. Sempe. Ya lo muduk demak karena apa? Faktor utama yang pengaruh itu Paulo. Makanya, iya, jujur saya, faktor utama yang pengaruh itu Paulo. Bentar, saya masih ada dekat daerah Andor, daerah Hawas itu nanti saya mau bilang. Ini akibat doktrin saya. Belajar sama hati yang itu lebih utama daripada belajar sama 70 kiai. Bukan. Doktrin itu loh. Ya, kalau Pak orang haliahnya begini. Kaki hati dan ahli maksiat, ahli zina, ahli minum, itu lebih utama daripada 70 kiai kepala kiai. Ini hikmah besar untuk yang punya murid. Jangan sekali-kali mendoktrin muridnya. Kalau nggak percaya ke Habib suul khotimah, kalau nggak percaya ke Habib kena laknat,
pasti kena kualat kiainya itu. Karena itu bukan syariat. Satu contoh, saya kisah sedepak umur panggung. Oke, saya bentar. Memang secara mati husnul khotimah. Memang matinya tetap husnul khotimah. Kita husnul don matinya. Tetapi itu tetap teguran dari Allah dan itu adalah bentuk adab dari Allah. Doktrin anu nak ikut tu mutak percaya coba mentro kawal tore apa panggung mutak mati lagi mutak ingat bisa tore tang tang ibu kalau mutak mati panggung karena itu tidak boleh intervensi ke murid mau partajo atau mutak partajo terserah pas suruh partajo mun ke Zulkifli nak sampean suruh jawab partajo keturunan Nabi mun mucak boleh kalau apa sih ruginya ngakui saya Habib jadi mun ingat ke genggong, ingat ke turun, apa ruginya mengakui mereka adalah sayyid? Pada balikan, pada perseimbangkan. Pengucap oleh Habib Nugi, saya ini di Indonesia tidak diterima 100%. Pulang ke Yaman pun tidak diterima 100%. Bagaimana? Jaring banci bisa tak petak. Tak petak marganya harus menikahi dengan marganya. Wanitanya nggak boleh dinikahi oleh pribumi. Pribumi ini kai. Ada bibit. Coba berbaur seperti wanita. Nah, jadi memang pada akhirnya kita harus bersepakat bahwa sesungguhnya kita berharap semua ulama-ulama, terutama Nahdien ya, terutama para kiai-kiai, jangan sampai kemudian mendoktrin-doktrin santrinya, karena sebagaimana yang ada dalam diskursus atau diskusi yang terjadi di Lora-Lora di video itu, mereka berharap bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu jangan disumbat, jangan kemudian dianggap ini sebagai akidah yang kemudian dijadikan sebagai doktrin, bahwa tidak boleh baklawi kita persoalkan nasabnya, lalu ada ancaman-ancaman kualat, berdosa dan seterusnya. Ini memang sangat berbahaya karena sama saja kalau menyumbat ilmu pengetahuan. Dan bagi kita clear ya bahwa memang diskusi soal nasab ini harus digelindingkan terus, dan saya punya keyakinan siapapun yang mencoba menghambatnya maka dia akan digulung oleh zaman. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.